Oke, shalom teman-teman BCC Kids yang ada di sini dan yang ada di rumah. Kita berjumpa kembali dalam ibadah BCC Kids kita. Hari ini kita akan bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih kalau hari ini kami semua anak-anak BCC Kids boleh kembali beribadah, sekalipun hanya dari rumah lewat tayangan yang disaksikan di Facebook. Tapi kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami semua dan semua adik-adik yang menonton di rumah. Tuhan Yesus akan memberkati kami pada sore hari ini dalam ibadah BCC Kids kami. Kami mulai ibadah BCC Kids kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semua adik-adik siap memuji Tuhan? Mari yang di rumah dan juga di sini bangkit berdiri. Kita semua adalah anak-anak yang istimewa di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Sebab itu semua adik-adik mari bersukacita, bersemangat dalam memuji Tuhan. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita kembali katakan, dunia boleh katakan ku tidak berarti, tapi Tuhan Yesus berkata kita berharga di matanya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar siapa? Dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir di mana? Dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hati, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Semua bersukacita karena Tuhan Yesus. Kita semua jumpa dengan Tuhan Yesus dan kita bergembira, kita bersukacita. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku.
cintaku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacita, oh sukacitaku, pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku, wow sukacitaku, pam 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 pam. Ku temukan juru selamat, Dia mengasihi aku, bahkan apa, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh, padanya, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Padanya, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai Sudah berkeringat belum? Gopas keringatnya belum keluar ini. Ayo lebih bersemangat lagi, kita memuji Tuhan. Siapa yang takut? Ada yang takut nggak? Kalau takut kita nyanyi lagu ini. Lagu ini bilang kita nggak boleh takut. Amin. Tidak takut terhadap apapun, bahaya atau apa, kita nggak boleh takut karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Takut si jahat, selalu ada sukacita, damai di hati. Aku tidak takut, aku tidak takut bahaya lagi. Aku tidak takut si jahat, selalu ada sukacita, selalu ada damai di hatiku. Siapa yang berani? Aku berani. Aku istimewa, sering aku tidak takut. Aku anak siapa? Aku anak raja. Katakan, aku tidak takut bahaya. Tidak takut bahaya. Aku tidak takut si jahat. Selalu ada sukacita, damai di hatiku. Aku berani, aku berani. Aku istimewa, sering aku tidak takut. Aku anak raja. Semua anak-anak bisnis yang berani. Aku berani. Aku istimewa, sering aku
Aku berani. Aku berani. Aku istimewa. Aku tidak takut. Aku anak raja. Siapa yang tidak takut? Aku tidak takut. Aku anak raja. Aku tidak takut. Tidak takut. Aku anak raja. Raja semuanya pintar sekali. Silakan duduk bagi yang berdiri. Puji Tuhan. Kita nggak usah takut terhadap apapun, sebab Tuhan Yesus bersama dengan kita, ada dengan kita setiap hari, ada dengan kita setiap saat. Kapanpun, dimanapun kita ada, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang dahsyat, kami memuji-Mu Yesus. Engkau hebat, Engkau ajaib, kami tidak usah takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
perbuatanmu. Aku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, tempat di mana kami tinggal. Tuhan Yesus yang sudah mati buat kami semua. Tuhan Yesus yang menyertai kami. Tuhan Yesus yang menjaga, melindungi kami semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus mendengar suara Tuhan Yesus, mengajar kami, menuntun kami lewat firman Tuhan, supaya kami semua anak-anak BCC Kids yang ada di sini, dimanapun kami berada, yang menonton di rumah, semua anak-anak, kami dijamah, kami dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Tuhan Yesus ngomong supaya kami tidak takut lagi. Tuhan Yesus, kami mau dengar Tuhan Yesus ngomong sama kami semua sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati, pakai Kakak Siska yang akan bercerita, menyampaikan suara Tuhan Yesus buat kami sore hari ini. Berkati dia, pakai dia menjadi alatmu untuk kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua adik-adik yang di sini maupun di rumah bersama-sama katakan amin. Oke, saatnya kita akan dengar cerita firman Tuhan, tapi nggak di sini, di sana. Ya, lihat ke sana. Eng. Shalom BCC Kids. Shalom. Oke, tadi udah luar biasa memuji dan menyembah Tuhan ya. Nah, sekarang waktunya kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Kalau kalian tadi semangat memuji dan menyembah Tuhan, kakak percaya kalian juga pasti akan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam petualangan Superbook yang baru hari ini. Judulnya Orang Samaria yang Baik Hati. Sekali lagi ya, kakak ulangi. Judulnya adalah Orang Samaria yang Baik Hati. Oke, jadi ceritanya gini. Suatu kali Yesus sedang mengajar. Tiba-tiba datang seorang ahli Taurat. Adik-adik tahu gak sih ahli Taurat itu siapa? Ahli Taurat itu adalah orang-orang yang punya pengetahuan tentang hukum Taurat. Mereka itu adalah orang-orang yang pintar. Lalu ahli Taurat ini datang kepada Yesus dan dia bertanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Adik-adik tahu hidup yang kekal itu apa artinya? Hidup yang kekal itu artinya hidup bersama-sama dengan Tuhan selamanya di surga. Siapa yang mau hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga? Boleh lambaikan tangannya. Oke, pasti kita semua mau ya. Nah, ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, "Kamu tahu apa yang tertulis di dalam hukum Taurat?" Lalu ahli Taurat ini menjawab, "Iya, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Lalu kita juga harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri." Lalu Yesus bilang, "Nah, itu benar jawabannya. Maka lakukan demikian." Wah, akhirnya ahli Taurat ini
dia masih belum puas nih dengan jawaban Yesus. Dia tanya lagi kepada Yesus, Tuhan, Guru, siapakah sih yang dimaksud dengan sesama manusia itu? Lalu Yesus menjawab begini. Katanya ada sebuah kisah, ada sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ceritanya demikian. Pada suatu kali ada seorang Yahudi, dia mau berangkat menuju Yeriko. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan hal yang tidak terduga terjadi. Dia dirampok habis-habisan. Enggak cuma barang-barangnya dibawa sama perampok tadi, tetapi dia juga dipukuli sampai mau mati. Nah, bayangin, pasti lukanya parah kan? Setelah dipukuli, ditinggalkan begitu saja sama perampoknya. Lalu enggak lama kemudian lewat seorang imam. Nah, imam ini pas ngeliat, itu siapa ya? Kok ada yang terluka? Nah, yang dilakukan oleh imam ini, dia cuma melihat, lalu pergi begitu saja meninggalkan orang yang dirampok tadi. Enggak lama kemudian lewat juga seorang Lewi. Nah, ketika orang Lewi ini melihat, dia juga melakukan hal yang sama. Cuma melihat dan tidak melakukan apa-apa, lalu segera pergi meninggalkan orang yang dirampok tadi. Kemudian lewatlah seorang Samaria. Ketika melihat orang yang dirampok tadi, orang Samaria ini, dia merasa kasihan. Dia merasa, wah, ini orang harus ditolong. Luka-lukanya sangat parah. Kalau nggak ditolong nanti dia bisa meninggal. Akhirnya orang Samaria ini mengobati luka-luka orang yang dirampok tadi. Nggak sampai di situ adik-adik. Orang Samaria ini juga membawa orang yang dirampok tadi ke sebuah penginapan. Dia memberikan uang kepada pemilik penginapan, katanya, tolong kamu rawat orang ini sampai sembuh. Nanti kalau uangnya kurang, aku akan datang kembali untuk menggantinya. Nah, luar biasa kan? Lalu Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, nah, menurut kamu, siapakah di antara ketiga orang itu yang merupakan sesama manusia bagi orang yang dirampok tadi? Lalu dengan malu, dengan sedikit kecewa, orang ini menjawab, katanya, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada orang yang dirampok tadi. Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau belajar dari orang Samaria yang baik hati ini. Kakak mau tanya sebelumnya, kalian pernah nggak sih memperlakukan orang lain secara berbeda? Maksudnya memperlakukan orang lain secara berbeda itu begini. Kakak kasih contoh ya. Misalnya nih, ada orang datang ke rumah kalian, datangnya naik mobil yang mewah, keluaran terbaru misalnya. Terus pakaiannya bagus, bawa hadiah pula. Nah, kalau misalnya kalian kedatangan orang yang seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Pasti kalian akan menyambut dengan senang hati. Apalagi orang itu bawa hadiah, terus pakaiannya bagus, udah gitu naik mobil mewah lagi. Wah, pasti kalian akan menyambut, mempersilahkan masuk, terus menyediakan makanan, menyediakan minuman untuk orang itu. Nah, tapi kalau yang datang ke rumah kalian adalah orang yang penampilannya mungkin kurang menarik, bajunya lusuh, terus juga mungkin mukanya agak-agak cemong-cemong, terus juga nggak bawa apa-apa, datang dengan tangan kosong. Apakah kalian akan masih memperlakukan orang ini sama dengan orang yang pertama tadi? Atau jangan-jangan kalian berpikir, wah, nih orang mau ngapain nih datang ke rumah? Jangan-jangan mau minta-minta nih. Terus kalian mungkin bisa jadi langsung tutup pintu. Enggak kayak ketika kalian menyambut orang yang pertama kali datang, karena dia datang membawa hadiah, datang dengan mobil mewah, datang dengan pakaian yang bagus. Nah, adik-adik, super kebenaran kita hari ini adalah, dengar baik-baik, aku akan memperlakukan orang lain sama. Yuk kita ucapkan sama-sama ya super kebenaran kita. 1, 2, 3. Aku akan memperlakukan orang lain sama. Kayaknya ada yang belum sungguh-sungguh nih ngucapin super kebenarannya. Yuk lebih semangat lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku akan memperlakukan orang lain sama. Nah, artinya sama itu apa sih? Sama itu artinya tidak
tidak membeda-bedakan. Kita nggak melihat orang lain berdasarkan baju yang dipakai. Kita tidak melihat orang lain berdasarkan, oh dia orang kaya, dia orang miskin. Kita tidak melihat orang lain berdasarkan, oh dia pinter di sekolah, oh dia kurang pinter. Atau kita tidak melihat orang lain dari agamanya, atau juga dari latar belakang keluarganya. Kita harus memperlakukan orang lain sama. Dari cerita tadi tentang orang Samaria, adik-adik tahu nggak? Zaman dulu orang Samaria dan orang Yahudi itu mereka saling bermusuhan. Mereka nggak deket, tapi luar biasanya orang Samaria ini walaupun dia tahu orang yang terluka itu adalah orang Yahudi, tetapi dia memilih untuk tetap menolong. Beda dengan imam dan orang Lewi. Kalian tahu imam dan orang Lewi itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, tugasnya untuk melayani di bait Allah. Harusnya mereka lebih mengerti dari orang Samaria, kalau ada yang terluka harus ditolong. Tetapi mereka nggak melakukan hal itu, padahal mereka sudah melayani loh di bait Allah. Tapi luar biasanya orang Samaria ini, walaupun orang Yahudi adalah orang yang dibenci oleh orang Samaria, tetapi dia menolong, nggak tanggung-tanggung. Nggak cuma ditolong, tapi dirawat sampai sembuh. Nah adik-adik, kita mau belajar, kita mau sama seperti orang Samaria yang baik hati, memperlakukan orang lain sama. Di sini ada nggak yang di sekolah suka pilih-pilih teman? Ada nggak? Ayo ngaku. Yang ada boleh angkat tunjuknya deh, pelan-pelan, telunjuknya pelan-pelan. Nah mungkin kita sering di sekolah, kadang kita nggak sadar kalau kita suka membeda-bedakan teman, kita suka pilih-pilih teman. Aku nggak mau temenan sama dia, soalnya dia begini. Aku maunya temenan sama dia aja, soalnya dia begini. Nah itu nggak boleh. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita memperlakukan orang lain sama. Tadi kan katanya kasihilah dirimu seperti kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kakak ulangin ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya kita harus mengasihi orang lain, siapapun itu. Sesama itu bisa jadi orang yang kita kenal, bisa juga orang yang tidak kita kenal. Buktinya orang Samaria tadi, dia kenal nggak sama orang Yahudi yang dirampok? Enggak kenal sama sekali, baru ketemu pertama kali. Tetapi ketika orang Yahudi itu butuh pertolongan, orang Samaria itu langsung menolong. Nah kita juga gitu. Walaupun kita nggak kenal sama orang lain, tapi kalau misalnya orang lain butuh pertolongan, kita harus mau menolong. Kita harus memperlakukan semua orang sama. Nah adik-adik, ada firman Tuhan yang berkata demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki semua orang perbuat kepadamu, lakukanlah itu. Kakak ulangin ya sekali lagi ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Artinya gini, kalau misalnya kita mau dihormati orang lain, berarti kita juga harus menghormati orang lain. Kalau kita mau dikasihi, berarti kita juga harus mengasihi orang lain. Kalau kita tidak mau dibully oleh teman-teman kita, berarti kita juga nggak boleh membuli orang lain. Jadi apapun yang kita mau orang lakukan kepada kita, kita juga harus melakukan yang sama kepada orang lain. Nah, super ayat kita hari ini. Yuk, ambil Alkitabnya, kita mau buka di Ayub 34 ayat 19. Udah ketemu semuanya? Yang udah ketemu boleh Alkitabnya diangkat tinggi-tinggi. Nah, kita mau baca sama-sama ya. Di Ayub 34 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Sama-sama ya, sekali lagi ya. Dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Nah, di kitab Ayub pasal 34 ayat 19 ini kita bisa lihat kalau Tuhan itu tidak memihak kepada siapapun. Tuhan tidak mengutamakan,
ini nih, dia pembesar. Pembesar itu artinya orang-orang yang penting, misalnya raja, terus pejabat. Tuhan nggak mengutamakan orang-orang yang demikian. Tuhan juga nggak mengutamakan orang-orang yang kaya. Tapi semua orang sama di mata Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang. Karena kita diciptakan apa? Kita diciptakan sama seperti gambarnya Tuhan. Jadi Tuhan gak pernah pilih-pilih dalam mengasihi orang. Tuhan gak pernah pilih-pilih di dalam memberkati orang. Semua orang dikasihi Tuhan. Semua orang diberkati Tuhan. Bahkan adik-adik tahu Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua. Tuhan itu gak cuma mati buat satu orang. Oh, Tuhan mau mati buat orang-orang yang baik. Oh, Tuhan mau mati buat orang-orang dari suku ini. Enggak, Tuhan mati buat kita semua. Tuhan memperlakukan kita semua sama. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi semua orang. Jadi ingat ya adik-adik, sebelum kakak tutup firman Tuhan hari ini, super kebenaran kita mengatakan bahwa kita mau memperlakukan orang lain sama. Jadi nggak boleh mulai dari sekarang kalian membeda-bedakan ya. Jadi siapapun itu kita harus mengasihi mereka, oke? Nah, adik-adik kakak punya pertanyaan buat kalian. Tadi yang mendengarkan sungguh-sungguh pasti tahu jawabannya. Nanti jawabannya kalian boleh ketik ya di komen. Nanti 3 orang yang menjawab pertama dan benar akan mendapatkan hadiah dari kakak. Oke? Udah semuanya udah siap ya mengetik ya? Nah, pertanyaannya gampang kok, karena kan nanti ada kelas Yusuf juga. Nanti biar kelas Yusuf juga bisa jawab. Jadi pertanyaannya nggak susah. Yang di sini juga kalau mau jawab boleh. Oke, udah siap? Nah, pertanyaannya gampang. Dengar baik-baik ya. Siapakah yang menjadi sesama manusia bagi orang Yahudi yang dirampok dalam kisah Yesus? Oke, ingat ya. Pertanyaannya kakak ulangi sekali lagi. Siapakah yang menjadi sesama manusia bagi orang Yahudi yang dirampok? Oke, yang bisa jawab boleh ketik di komen. Di sini ada yang bisa jawab? Apa jawabannya? Iya, di sini udah ada yang benar nih jawabannya 1 orang. Ya udah nggak apa-apa, berarti tambah 1 orang yang di sini jadi 4 orang. Oke? Nanti kakak bakal lihat ya siapa yang jawab dan harus benar jawabannya baru dapat hadiah. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan yang kakak sampaikan. Yuk kita sama-sama kita mau berdoa biarlah firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini itu boleh tertanam di dalam hati kita sehingga kita dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk melakukannya. Yuk kita sama-sama mau berdoa ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami sudah mendengar cerita tentang firman-Mu Tuhan. Bagaimana orang Samaria yang baik hati, dia memperlakukan orang lain Tuhan. Dia memperlakukan haleluya orang yang dirampok dengan penuh belas kasihan Bapa. Kami juga mau belajar dari orang Samaria yang baik hati ini Tuhan. Mulai saat ini kami janji sama Tuhan, kami tidak mau membeda-bedakan orang lain. Kami mau memperlakukan semua orang sama, baik orang yang kami kenal maupun orang yang tidak kami kenal. Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang berikan kepada kami kekuatan agar semua anak-anak Bisisikit di tempat ini kami mampu melakukan firman-Mu Tuhan. Kami bisa menjadi seperti orang Samaria yang baik hati, yang murah hati, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan memberikan kepada kami kesehatan. Haleluya, Tuhan akan memberkati kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, puji Tuhan. Ibadah Bisisikit kita hari ini sudah selesai. Dan hari ini kita sudah belajar tentang orang Samaria yang baik hati, yang mengasihi siapapun. Sebab itu adik-adik Bisisikit di rumah, kalau kamu mengasihi teman kamu, sekarang
komen, dan jangan lupa di-share videonya supaya lebih banyak teman-teman yang menonton dan diberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Yesus, kau mati di salib, bangkit teruslah makan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus, kau mati di salib, bangkit teruslah makan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu.